Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Terima kasih kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai dengan pembelajaran, saya cek dulu kehadiran ketua kelas. Ada semua Ibu. Oke, terima kasih kalau pada hari ini semuanya hadir untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang subaditif dan adiktif. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah untuk menjelaskan definisi subaditif dan adiktif. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk menjelaskan jenis-jenis subaditif. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh subaditif terhadap kesehatan tubuh kita. Ibu, saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan zat aditif? Oke, pertanyaannya dengan pembelajaran kita pada hari ini tentang subaditif dan adiktif. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kamu ini, kita simak video berikut ini. Nah, setelah kita menyimak video singkat ini, kita bisa memperdalam lagi materi kita lewat buku bahan ajar ini untuk lebih memahami tentang subaditif dan adiktif. Nah, di sini sudah tersedia materi tentang subaditif di sini. Dilihat materinya tentang subaditif dan kita bisa menemukan jawaban terhadap pertanyaan dari Gladys. Untuk lebih memperdalam materi kita ini, saya mempersilahkan kelompok dari kelompok Asoka untuk melakukan percobaan sederhana. Di sini sudah tersedia alat, bahan, dan juga di dalam LKPD yang Ibu sudah bagikan itu ada langkah-langkah kerja yang perlu diikuti untuk membedakan pewarna alami dan pewarna buatan yang digunakan oleh setiap orang. Percobaan kita adalah untuk menyelidiki pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman. Menentukan pewarna alami dan buatan yang layak ditambah pada makanan. Berikut kita melakukan percobaan membedakan dan menganalisis pewarna alami dan pewarna pembuatan pada bahan-bahan makanan, misalnya alat, lumpang, alu, pipet, dan gelas kimia. Bahan-bahan yang digunakan adalah jelly, snack coklat, deterjen cair, minuman rasa jeruk, saus, ekstrak kunyit, dan pewarna buatan. Masukkan minuman rasa jeruk, ekstrak kunyit, dan pewarna buatan. Oke. Dalam percobaan sederhana ini, kalian semua diminta untuk partisipasi aktif karena Ibu tetap menjalani proses pengamatan dan penilaian terhadap aktivitas kalian. Ya, hati-hati dalam menggunakan alat dan bahan yang ada. Amati warna awal kemudian dicatat. Masukkan ekstrak kunyitnya. Tambahkan deterjen secukupnya, kemudian diamkan sesaat. Amati dan catat hasil pengamatan. Untuk makanan yang berupa padatan, misalnya jelly, snack, saus dalam kemasan, haluskan makanan terlebih dahulu dan tambahkan air.
Dalam percobaan sederhana ini, semua diminta untuk beraktivitas, jangan hanya 1 atau 2 orang yang kerja lalu yang lain diam. Harap semua mengambil bagian karena ibu juga tetap melakukan pengamatan, pantauan untuk penilaian. Ambil ekstrak makanan yang sudah dihaluskan dan masukkan pada tabung reaksi. Setiap bahan 2 tabung reaksi dengan masing-masing sebanyak 5 tetes. Amati warna awal pada tabung reaksi 1 pada tiap-tiap sampel yang sudah diekstrak, kemudian catat pada tabel yang telah disediakan. Tambahkan 3 tetes larutan deterjen pada tiap-tiap tabung reaksi 2 di setiap sampel secara bergiliran, dan biarkan tabung reaksi 1 tidak ditambahkan larutan deterjen. Diamkan beberapa saat lalu amati perbandingan, kemudian catat pada tabel yang telah disediakan. Silakan berdiskusi sesuai dengan hasil pengamatan tadi. Kalian melakukan diskusi antar kelompok. Ada kelompok Asoka, ada kelompok Bougainville, dan ada kelompok Mawar Berduri. Silakan. Ada panduannya di dalam LKPD itu. Jawablah soal-soal itu. Silahkan dijawab. Sudah diskusi? Sudah. Kalau sudah selesai, maka saya mempersilahkan kelompok Bougainville untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kepada kelompok Bougainville dan yang dipercaya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kunyit berubah warna dari kuning kunyit menjadi merah bata, sedangkan pewarna buatan dari hijau tetap hijau. Warna makanan yang alami berubah menjadi lebih tua, tampak sekali perubahan warnanya, sedangkan bahan yang buatan cenderung hampir sama warnanya. Berdasarkan tabel pengamatan adalah makanan atau minuman yang menggunakan pewarna buatan. Bila ada, cermatilah komposisi pada kemasannya dan temukan nama pewarna buatan yang digunakan. Ada sesuai dengan nama pada kemasan makanan dan minuman yang diamati. Pewarna buatan yang ditambahkan pada makanan yang aman dikonsumsi sudah diatur oleh BPOM dan sudah memiliki kode masing-masing. Simpulan. Makanan dan minuman yang mengandung pewarna alamiah adalah ekstrak kunyit, pewarna buatan, dan sesuai pengamatan peserta didik. Dibuktikan dengan ditambahkan larutan deterjen atau basah, terjadi makanan dan minuman yang menggunakan pewarna alami akan terlihat lebih tua setelah ditambahkan dengan larutan deterjen. Sedangkan makanan dan minuman yang mengandung pewarna buatan adalah sesuai pengamatan yang dilakukan oleh kami. Dibuktikan dengan ditambahkan larutan deterjen atau basah, terjadi makanan dan minuman yang menggunakan pewarna buatan akan terlihat lebih pucat atau sama setelah ditambahkan dengan larutan deterjen. Syarat pewarna yang layak digunakan pada makanan dan minuman yakni pewarna alami dan pewarna buatan yang sudah dinyatakan aman dari BPOM. Terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk sampai di sini pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa. Ibu guru dan pimpinan marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekian dan terima kasih.